Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih sama gue lagi di rekomendasi 5 film. Dan karena bulan ini udah memasuki 4 bulan dari semenjak 2021, gue bakal buat sebuah film-film terbaru yang pastinya bikin kalian terhibur. Dan tentu aja film-filmnya ini sangat rekomen buat kalian tonton bersama keluarga kalian ataupun pacar kalian. Tapi sebelum gue masuk ke dalam jajaran list film dari awal tahun 2021 ini, kalian boleh pencet dulu tombol subscribe-nya dan juga sekalian aktifin notifikasinya biar nggak ketinggalan sama rekomendasi-rekomendasi film lainnya yang ada di channel ini. Gak usah lama lagi, dan inilah rekomendasi 5 film action terbaru di awal tahun 2021 versi dari gua. Film pertama ini bakal diisi sama salah satu film yang sangat-sangat famous di salah satu streaming terkenal HBO Max dan juga sempat trending topik di Twitter atau di medsos yang lainnya, serta sempat membuat server down di tempat streaming HBO Max itu sendiri karena terlalu banyak yang menontonnya. Film ini berjudul Zack Snyder Justice League. Zack Snyder Justice League menceritakan tentang pengorbanan terakhir dari superhero Superman yang membuat sebuah kekuatan misterius datang ke bumi, dan Bruce Wayne atau Batman serta Diana Prince atau Wonder Woman membuat rencana untuk bisa merekrut tim superhero terkuat di bumi untuk melindungi dunia dari bencana yang sangat mengerikan. Ini adalah versi extended dari sebuah film yang mungkin udah lama banget ada di layar lebar dengan judul Justice League yang juga 90% karya dari sutradara Zack Snyder sebelum diambil alih oleh Joss Whedon. Kalau di film Justice League versi Joss Whedon itu mengubah seluruh pandang dan storyline-nya sampai cerita dan penggambaran karakternya, di Justice League versi Zack Snyder ini bakal memaparkan semua yang ada di dalam klip filmnya itu. Mulai dari storyline yang cukup panjang namun jelas, penggambaran karakter yang feel-nya dapat banget ke penontonnya, sampai sebuah scene dari aktor DCU yang lain pun juga bakal menambah esensi penasaran di filmnya. Kalau menurut gue sendiri sih, versi dari Zack Snyder ini better than sih daripada versi dari Joss Whedon yang kemarin. Ya walaupun memang jadi durasi yang panjang yakni 4 jam, tapi gue berani jamin kalian gak bakal bosen dengan alur cerita dan aksi fightingnya. Film action fantasi ini disutradarai oleh Zack Snyder dan juga ini adalah sebuah film extended dari film Justice League di tahun 2017 dengan dibintangi oleh Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Porter, dan Kiara Hinds. Zack Snyder Justice League tayang perdana pada 18 Maret 2021. IMDb memberikan rating sebesar 8,1 serta di vote lebih dari 271.000 pengguna akun dengan di label R. Film kedua yang juga bakal ada di sebuah film action thriller di mana si protagonis bakal mengidap sebuah penyakit PTSD yang menurut gue ini cukup seru dan beda dari yang lain tentunya, yang mana kan di tahun 2021 ini sering banget membuat film dengan genre action dan adventure. Nah sekarang ada pembeda di antaranya. Film ini berjudul Redemption Day. Redemption Day menceritakan tentang seorang pria bernama Brad Paxton yang merupakan seorang mantan marinir dengan menderita sebuah gangguan stres yang berlebihan pasca trauma melihat korban yang berjatuhan di dalam misi terakhirnya di Maroko. Sedangkan istrinya bernama Kate Paxton mencoba untuk menemukan temuan besar di Maroko dan terlibat akan penculikan di sana. Brad pun mengetahui dan langsung bergegas ke Maroko untuk menyelamatkan istrinya tersebut. Sebagai punya poster dan base dari film war, mungkin di sini bakal nggak terlalu begitu intens dan cuma menyorot akan aksi heroik yang bakal ditampilkan sama Brad Paxton melawan seluruh pasukan teroris pemberontak di sana. Gue nggak terlalu peduli sih karena actionnya sendiri cukup dominan ketimbang dengan cerita dan sebuah profesi yang dijalani oleh para tokonya. Dan satu lagi, untuk segi penggambaran karakternya juga dibuat agak ringkas namun cukup bikin kalian enjoy karena dibuat begitu mendetail dan tersusun sangat rapi. Film action thriller ini disutradarai dan ditulis oleh Hichman Haji berdasarkan dari cerita seorang tentara AS yang melakukan perjalanan ke Aljazair untuk menyelamatkan istrinya yang diculik. Film ini dibintangi oleh Gary Dourdan, Serinda Swan, Andy Garcia, Martin Donovan, Robert Knapper, dan Semi Natseri. Redemption Day tayang perdana pada 8 Januari 2021. IMDb memberikan rating sebesar 4,7 serta di vote lebih dari 21.000 pengguna akun dengan di label R. Film ketiga bakal beda dari yang lain karena mengandung sebuah genre action fantasi yang mana bakal terasa intens dan juga banyak scene menegangkan di sepanjang cerita dari filmnya ini dimulai. Film ini berjudul Outside the Wire. Outside the Wire menceritakan tentang kisah dari seorang pilot drone bernama Lieutenant Harp yang kebetulan juga sedang mendapatkan sebuah tugas untuk mencari perangkat yang hilang dan misterius.
Jujur buat gue sendiri film ini agak kurang bisa melekat sama gue sendiri yang memang suka film fantasi action yang begitu memukau, apalagi cerita tentang sebuah masa depan yang di sana peralatan atau tempatnya itu lebih canggih dari yang sekarang. Perang yang kurang matang, cerita yang bagus tapi eksekusi yang lemah, aktor protagonis yang biasa aja sampai dengan karakter yang ya kayak sampingan gitu di film lain. Semua itu adalah review jujur gua untuk film ini. Tapi kalau memang kalian yang suka dengan cerita masa depan tentang pertarungan mecha atau robot-robotan dan fantasi konsep yang cukup baik, ini adalah film yang kalian cari-cari di tahun 2021 ini. Film action science fiction ini disutradarai oleh Mikael Hafstrom dan dibintangi oleh Anthony Mackie, Damson Idris, Emily Beckham, Michael Kelly, dan Pilou Asbæk. Outside the Wire tayang perdana pada 15 Januari 2021. IMDb memberikan rating sebesar 5,4 serta di-vote lebih dari 33.000 pengguna akun dengan di label R. Film keempat bakal diisi sama film action crime dari salah satu negara yang sering banget memproduksi film yang sejenisnya itu, yakni Spanyol. Juga bakal menghasilkan layar lebar perfilman dunia dengan sebuah cerita yang cukup menarik dan cukup menegangkan juga. Film ini berjudul Below Zero. Below Zero mengisahkan tentang pertarungan antara polisi dan narapidana yang cerdik dan juga licik dan diwarnai dengan beberapa banyak adegan perkelahian dan penembakan yang sangat menegangkan. Seperti di film kriminal dari Spanyol lainnya, entah kenapa gue sangat-sangat kurang suka sama karakter sampingannya yang dibikin terlalu lemah gitu. Kayak di adegan-adegan tembakan melawan para polisi dan aksi pembajakan yang dari tadi nembak itu nggak ada hasilnya men. Jadi kurang bisa meresapi gitulah. Terus untuk plot ceritanya sendiri memang kurang bisa masuk ke logikanya, tapi gue sendiri suka sama plot cerita yang kayak gini. Jadi nggak terlalu realistis banget gitulah. Penggambaran karakternya gue akui cukup baik dan dibuat agak sedikit lama dicerna karena cukup bikin boring juga kalau memang harus fokus ke tokonya. Dan kalau digabung semuanya gue rasa rekomen buat ditonton sih. Film action crime ini disutradarai oleh Luis Quiles dan ditulis oleh Fernando Navarro serta dibintangi oleh Javier Gutierrez, Cara Elaje, Luis Calejo, dan Patrick Criado. Below Zero tayang perdana pada 29 Januari 2021. IMDb memberikan rating sebesar 6,2 serta di-vote lebih dari 14.000 pengguna akun dengan di label R. Film kelima dan yang juga bakal jadi list terakhir di 5 film kali ini bakal ada di ranah perfilman animation dari Disney yang memang juga gua rasa kalian udah familiar dengan cerita yang bakal disajikan dengan begitu matang dan tersusun rapih ini. Film ini berjudul Raya and the Last Dragon. Raya and the Last Dragon bercerita tentang dunia fantasi bernama Kumandra dan juga manusia yang hidup bersama dengan seekor naga kuno secara harmonis dan menyenangkan. Namun ketika monster jahat yang dikenal sebagai drone mengancam daratan, para naga pun mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan umat manusia. Gila men, asli bener-bener dibuat begitu menduniawi dan juga dibuat keren banget di setiap frame dan scene-nya. Akhir-akhir ini gue rasa kerja keras Disney yang meremake semua cerita dari film layar lebar terbayarkan semua. Mulai dari Moana, Mulan, dan sekarang Raya untuk dibuat begitu sangat keren abis. Plot cerita yang klasik, penggambaran karakter yang kental dengan orang Asia, dan beberapa adegan pun dibuat begitu intens membuat filmnya ini bakal jadi sebuah film animasi terbaik sementara di tahun 2021 awal ini. Gue selalu dukung perfilman animation dari Disney dan gue harap bakal bisa melebihi ekspektasi para penontonnya dengan karya-karyanya yang sama bagusnya seperti kayak gini. Film action animation ini disutradarai oleh Don Hale dan Carlos Lopez Estrada dengan pembuatan ke-59 dari Walt Disney Studios Motion Pictures serta bintang dari pengisi suara yang diisi oleh Kelly Marie Tran, Awkwafina, Isaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedictus Wong, Sandra Oh, Talia Tran, Lucille Song, dan Alan Tudyk. Raya and the Last Dragon tayang perdana pada 3 Maret 2021. IMDb memberikan rating sebesar 7,4 serta di-vote lebih dari 50.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Oke, segitu aja rekomendasi 5 film action terbaru di awal tahun 2021 dari gua kali ini. Untuk yang punya rekomendasi film dengan tema yang sama seperti ini, share aja di kolom komentar, dan sekalian kalau ada yang mau request rekomendasi film dari gua, tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe terus dan juga selalu support review film dari channel ini. Like video ini kalau kalian suka dengan film yang gua rekomendasiin. Share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan film seru, dan yang paling penting gua mengharapkan buat kalian langsung nonton film-filmnya ya. Sekian dari gua Ri, see you in the next film.